Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ketika seseorang melakukan transaksi jual beli, maka terkadang salah satu di antara orang yang melakukan transaksi jual beli tersebut, baik penjual maupun pembeli, memberikan persyaratan untuk mau melanjutkan suatu akad di dalam jual belinya tersebut. Maka apakah persyaratan ini diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Maka ini yang akan menjadi pembahasan kita yang berkaitan dengan asyurut fil bai', syarat-syarat dalam transaksi jual beli. Syarat ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah asyurut fil bai' as-sahihah, syarat dalam transaksi jual beli yang sifatnya sah. Dan syarat yang sah ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah asyurut as-sahihah li muqtada al-aqd. Syarat yang sah yang itu merupakan konsekuensi dan kelaziman dari sebuah akad. Seperti contohnya, seseorang ketika ingin membeli barang, maka dia mengatakan, saya mau beli barang kamu dengan syarat bahwa barang ini setelah saya bayar menjadi milik saya. Atau setelah saya membeli barang kamu ini, maka saya boleh memanfaatkan barang ini. Saya pakai barang ini. Maka syarat ini merupakan syarat yang sah karena ia merupakan kelaziman dan konsekuensi dari sebuah akad. Di mana ketika seseorang membeli suatu barang, maka kepemilikan barang tersebut akan berpindah kepada sang pembeli. Kemudian yang kedua, syarat yang sah adalah limaslahatil aqd, untuk kemaslahatan sebuah akad yang dilakukan. Seperti contohnya adalah seseorang ketika dia membeli dengan cara kredit, maka sang penjual mempersyaratkan, saya mau memberi kamu atau menjual barang ini dengan cara kredit kepada kamu dengan syarat kamu mendatangkan seorang yang menjamin bahwasanya kamu akan membayar kreditan kamu. Atau kalau kamu tidak mau membayar dan tidak mampu untuk membayar, maka saya akan tagih penjamin kamu yang disebut dengan kafil. Atau dia mau menjual barangnya dengan cara kredit dengan membawa atau menyerahkan sertifikat rumahnya atau sertifikat tanahnya atau KTP-nya. Maka syarat yang seperti ini hukumnya atau syarat ini hukumnya sah. Kemudian yang termasuk syarat sah di dalam akad jual beli adalah linaf'in fil mabi'. Syarat yang sah untuk manfaat pada barang yang dijual belikan. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seseorang membeli suatu barang dan dia mempersyaratkan bahwa barang ini kamu antar ke rumah saya. Atau ketika seseorang membeli mobil, maka dia katakan, saya mempersyaratkan mobil untuk membeli mobil ini agar kamu mencucinya terlebih dahulu. Maka syarat yang seperti ini merupakan syarat yang sah. Lalu bagaimana kalau syarat ini tidak terpenuhi? Nah, apabila syarat sah ini tidak terpenuhi, maka pihak yang mengajukan syarat itu berhak untuk membatalkan jual belinya, atau yang kita sebut dengan memiliki hak untuk memfasakh, untuk membatalkan jual belinya tersebut. Kemudian di antara bentuk syarat dalam jual beli adalah syurut al-fasidah, syarat yang rusak. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah asyurut al-fasidah li khilafi muqtada al-aqd. Ya, syarat yang rusak yang bertentangan dengan konsekuensi dan kelaziman dari sebuah akad. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seseorang membeli suatu barang dan dia mempersyaratkan bahwa barang ini tetap menjadi milik saya sekalipun kamu sudah membayarnya. Atau misalnya seseorang ketika membeli suatu barang,
sang penjual menyatakan, saya jual barang ini kepada kamu, tapi kamu tidak boleh menggunakannya, kamu tidak boleh memanfaatkannya. Maka syarat seperti ini hukumnya rusak. Nah, apabila syarat ini tidak terpenuhi, ya syarat yang diberikan oleh sang penjual tadi, apabila tidak dilaksanakan oleh sang pembeli, maka jual belinya tetap sah, karena syarat-syarat yang seperti ini hukumnya rusak, ya, tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual beli yang dilakukan. Kemudian di antara bentuk syarat dalam transaksi jual beli adalah asyurut fil bai' al-mufsidah. Syarat dalam jual beli yang rusak dan bisa merusak akad jual beli yang dilakukan. Dan ini ya memiliki beberapa macam. Yang pertama adalah jam'u syartaini. Ya, syarat ya yang mengumpulkan dalam transaksi akad tersebut mengumpulkan dua syarat atau lebih. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seseorang membeli mobil, tapi dia mempersyaratkan, ya saya mau beli mobil ini dengan syarat kamu harus mencucinya, kemudian nanti memperbaiki lampunya yang sudah rusak, dan nanti setelah 3 bulan kamu harus menservis mobil ini. Maka syarat yang seperti ini hukumnya rusak dan bisa merusak dan membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Kenapa bisa merusak akad jual beli? Karena di sini terkandung ya unsur gharar, ketidakpastian, ya tidak jelas akadnya di sini. Kemudian di antara bentuk syarat dalam jual beli yang rusak dan bisa merusak akad jual beli adalah syartu aqdin akhar. Ya, seseorang mensyaratkan akad yang lain pada akad tersebut. Seperti apa contohnya? Misalnya ada seseorang menjual rumah. Tetapi dia mempersyaratkan bahwasanya saya mau menjual rumah saya ini kepada kamu dengan syarat kamu harus menyewakan rumah kamu yang ada di tempat ini dengan harga sewa sekian. Nah, maka akad atau syarat yang seperti ini bisa merusak akad jual beli yang dilakukan. Sebabnya kenapa? Sebabnya di situ ada gharar, ada ketidakjelasan pada akadnya. Kemudian di antara bentuk atau bagian dari syarat jual beli yang rusak dan dapat merusak akad jual beli yang dilakukan adalah ta'liqul aqd. Ya, menggantungkan atau mengkaitkan akad dengan suatu syarat yang kejadiannya akan terjadi pada masa yang akan datang. Seperti misalnya seseorang mengatakan, saya jual mobil ini dengan syarat bahwasanya atau saya jadi menjual mobil ini kalau orang tua saya mau dan rela dan membolehkan saya untuk menjualnya. Atau seseorang pembeli menyatakan, saya membeli mobil kamu kalau orang tua saya membolehkan saya membeli mobil kamu. Maka akad yang seperti ini ya, akad atau syarat yang seperti ini syarat yang rusak dan bisa membuat jual beli atau transaksi jual beli tersebut menjadi rusak. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.